Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita masuk di bab pertama untuk pelajaran matematika peminatan kelas 12 IPA. Nah, di bab pertama ini ada namanya limit fungsi trigonometri. Nah, waktu kelas 2 kemarin di matematika wajib kalian sudah belajar tentang limit fungsi aljabar. Nah, kalau kamu masih ingat. Kemudian di kelas 1 dan kelas 2 juga kamu sudah belajar trigonometri. Nah, jadi di kelas 3 ini perpaduan antara limit fungsi dengan trigonometri, namanya limit fungsi trigonometri. Nah, yang pertama yang mau kita bahas yaitu sifat-sifat limit ya. Oke. Limit. Waktu kelas 2 kamu udah pernah belajar limit fungsi aljabar. Kalau kamu ingat limit fungsi, limit X mendekati A fx. Nah, ini cara menyelesaikannya bisa dengan cara substitusi ya, substitusi X mendekati A ke fungsi. Nah, jadi kalau dengan cara substitusi berarti dia menghasilkan FA. Nah, ini sifat yang pertama ya. Jadi di sifat limit fungsi trigonometri juga berlaku sifat ini. Nah, ini sifat limit fungsi aljabar di trigonometri juga berlaku seperti itu. Contoh misalkan ya, kita ambil contoh waktu kelas 2 kita ambil limit X mendekati 2 di mana 2x tambah 3. Nah, contoh ini merupakan contoh limit fungsi aljabar. Nah, ini waktu kelas 2 contohnya seperti ini. Nah, jadi cara penyelesaiannya yaitu dengan cara mensubstitusi X mendekati A ke fungsi. Jadi 2x tambah 3 sama dengan 2 kali X-nya sama dengan 2 ganti tambah 3 sama dengan 4 tambah 3 yaitu 7. Jadi limit 2x tambah 3 di mana X-nya mendekati 2 sama dengan 7. Nah, ini merupakan limit fungsi aljabar waktu kelas 2. Contohnya, nah kita ingat ulang kemarin ya. Kemudian kita lanjut dengan contoh yang kedua. Misalkan kita ambil contoh limit untuk fungsi trigonometri, yaitu limit cos X. Nah, jadi di dalam limit fungsi trigonometri ini kamu harus udah luar kepala ya, udah hafal sudut-sudut istimewa di sini. Nah, limit cos X di mana X-nya itu mendekati V. Nah, di dalam trigonometri V ini sama dengan 180 derajat. Nah, dengan cara yang sama, sifat yang sama, nah ini cara penyelesaiannya. Langsung saja kita substitusikan cos X, kemudian ganti X-nya dengan V, yaitu cos 180 derajat. Nah, cos 180 derajat kamu harus udah hafal ya, yaitu min 1 cos V. V itu 180 derajat. Nah, ini dia contoh yang pertama untuk limit fungsi trigonometri. Kemudian misalkan kita ambil contoh lagi limit sin 2x kurang tan X di mana X-nya itu mendekati V per 4. Nah, V per 4.
Nah, ini juga cara yang sama. Kita substitusikan seperti contoh 1 dan 2, cuman contoh 2 ini merupakan limit fungsi trigonometri, 3 juga limit fungsi trigonometri. Nah, V per 4 ini berarti 180 per 4, yaitu 45 derajat. Berarti dia kita substitusikan di sin 2x kurang tan x sama dengan sin 2 kali x-nya ini kan V per 4 ya. Nah, dikurang tan x-nya ini tadi V per 4. Nah, sama dengan sin 2 dikali V per 4 ini adalah 45 derajat dikurang tan 45 derajat sama dengan ini menjadi sin 2 kali 45 derajat yaitu 90 derajat dikurang tan 45 derajat. Nah, harus sudah hafal ya. Sin 90 derajat ini sama dengan 1 ya. 1 dikurang tan 45 derajat itu 1. Sehingga hasil akhirnya 1 dikurang 1 yaitu 0. Jadi limit untuk sin 2x dikurang tan x, di mana x-nya mendekati V per 4 yaitu 0. Nah, ini dia 3 contoh. Kemudian misalkan lagi kita buat contoh terakhir ya. Contoh terakhir yaitu kita ambil misalkan limit sin x ditambah cos 2x, di mana x-nya itu mendekati 0. Sama seperti contoh-contoh sebelumnya, kita substitusikan saja. Ya, kita substitusikan dia ke x mendekati 0 ke sin x ditambah cos 2x. Nah, sama dengan sin x ganti dengan 0 ditambah cos 2 dikali 0 sama dengan sin 0 ditambah cos 2 kali 0, 0 ya. Nah, sin 0 kan 0 ya. Sin 0, 0 ditambah cos 0 itu 1, sehingga 0 tambah 1 yaitu 1. Nah, mudah sekali ya. Nah, mudah-mudahan kamu bisa memahaminya ini. Contoh sifat yang pertama untuk limit fungsi trigonometri.